Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Secara alami, Hanli sudah membangun ruang pemurnian alat di kediaman gua barunya. Setelah meletakkan batasan penyembunyian lain, dia membawa kristal halus dan susu roh tahun segudang ke dalam formasi sebelum menutup pintu dengan rapat. Operasi lain di kediaman gua dengan lancar diurus oleh boneka kera besar yang dia tinggalkan di luar sementara dia tetap dalam pengasingan. Setahun berlalu dengan diam-diam dengan cara ini sebelum suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanpa peringatan sedikit pun, gemuruh besar tiba-tiba bergema di seluruh tempat tinggal gua, disertai gempa bumi yang terus-menerus. Selain itu, gulungan samar guntur yang dahsyat bisa terdengar dari luar. Gulungan guntur semakin keras seolah-olah seluruh pulau sedang diliputi badai yang dahsyat. Dengan suara keras yang teredam, pintu ruang pemurnian alat terbuka. Hanli melompat keluar ruangan dengan ekspresi dingin, kebingungan terlihat jelas di matanya. Setelah mendengar suara gemuruh besar di luar kediaman guanya, dia tiba-tiba menamparkan tangannya ke kantong roh di pinggangnya, menyebabkan seberkas cahaya kuning muncul. Itu berputar-putar di udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Itu adalah bendera formasi kuning samar sepanjang 1 meter dengan beberapa karakter jimat tersulam di atasnya. Tanpa banyak berpikir, Hanli meludahkan awan ki biru ke bendera, menyebabkannya bersinar dengan cahaya kuning. Saat kilatan dingin berkedip dari mata Hanli, bendera itu melesat ke bumi dengan jentikan pergelangan tangannya. Bendera formasi menggali ke dalam bumi dalam sekejap mata dan menghilang dari pandangan. Dengan mantra teredam dengan berbagai nada keluar dari mulut Hanli, pemandangan menakjubkan lainnya terjadi. Saat Hanli melanjutkan mantranya, tanah dan dinding mulai bersinar dengan cahaya keemasan seolah terbuat dari emas mentah. Pada saat yang sama, gulungan guntur yang bergetar dan menakutkan tiba-tiba terhenti, memulihkan semuanya kembali normal. Ketika Hanli melihat ini, ekspresinya menjadi rileks. Namun, kebingungan di matanya belum juga hilang. Dia kemudian terbang keluar dari kediaman guanya dalam seberkas cahaya biru menuju langit. Sesaat kemudian, Hanli sudah melayang di atas pulau kecil itu. Meskipun itu diselimuti oleh penghalang kabut, pandangannya sama sekali tidak terhalang karena kabut adalah hasil dari mantra formasinya sendiri. Adegan di hadapannya menyebabkan ekspresinya berubah beberapa kali. Berkat mantra formasi yang dia tempatkan di pegunungan dan kediaman guanya, mereka sebagian besar tidak terluka. Namun, area di luar mantra formasi masih mengerang karena getaran yang sedang berlangsung. Tidak hanya perbukitan dan massa tinggi bumi lainnya yang pecah menjadi debu dengan retakan besar mulai muncul di seluruh pulau, tetapi vegetasi juga telah terlipat ke dalam bumi karena gempa yang dahsyat. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuat Hanli bingung. Ada juga gelombang badai yang tiba-tiba melonjak di sekitar pulau. Gelombang setinggi 400 meter terus-menerus menghantam pulau dan menghanyutkan bumi, mengubah hampir setengah pulau menjadi danau dan rawa-rawa. Di luar kabut laut yang luas ke arah gelombang besar, ada geraman mengerikan yang dimasukkan di antara gulungan guntur seolah-olah seekor binatang gila dengan marah meronta-ronta. Setiap raungannya segera diikuti oleh guntur dan gelombang besar. Melihat ke arah gelombang besar, Hanli berpikir, mungkinkah binatang iblis tingkat tinggi sedang mengacaukan kekacauan di dekatnya? Dari adegan yang menghancurkan bumi, itu pasti binatang iblis yang memiliki tubuh besar. Dengan pemikiran itu, keingintahuan Hanli pun meningkat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia menyelimuti dirinya dengan cahaya biru dan terbang langsung ke dalam kabut menuju arah raungan. Karena takut terlihat, Hanli menahan ki-nya dan meredupkan pancaran auranya hingga tidak lagi terlihat. Dalam sekejap, tidak ada lagi jejaknya. Setelah terbang ke kabut laut, Hanli berhasil menemukan tujuannya dengan sekali pandang. Di dekatnya, ada binatang iblis yang sangat besar yang dengan liar meronta-ronta. Meskipun dia sudah mengantisipasi ini, Hanli menarik napas dingin ketakutan dengan ukurannya. Raksasa ini adalah binatang iblis jenis kura-kura pertama yang pernah dia lihat. Tubuhnya terbentang sekitar 3 km di daerah itu dan sepertinya ada gunung besar yang mengambang di lautan. Cangkangnya hitam pekat dan memiliki kaki seperti pilar yang besar. Ia juga memiliki ekor perak sepanjang 300 meter yang terus-menerus menyapu laut di dekatnya. Dengan kepala naga banjir biru, kura-kura itu meraung ke langit. Dengan setiap raungannya, gelombang besar dan angin putih iblis menyebar keluar dari tubuhnya,
menyelimuti laut secara menyeluruh dalam ledakannya yang berkelanjutan. Tapi apa yang paling mengejutkan Hanli bukanlah ini tapi awan hitam pekat yang dikumandangkan kura-kura di puluhan ribu mil di langit. Kilatan petir yang saling tumpang tindih menghantam dari langit hitam untuk membentuk jaring petir yang menakutkan di sekitar kura-kura iblis, terus-menerus menyambarnya. Kura-kura mengandalkan ombak besar dan angin setan untuk secara paksa memblokir sambaran petir surgawi. Meskipun berhasil tetap tidak terluka, itu menjadi semakin ganas saat rentetan berlanjut, secara bertahap mengubah mata hijau Zamrud aslinya menjadi merah. Kesengsaraan metamorfosis. Hanli bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Dia berkedip karena terkejut. The Metamorphosis Tribulation adalah kesengsaraan petir surgawi yang dialami semua binatang iblis ketika mereka naik dari kelas 7 ke kelas 8. Setelah mengalami kesengsaraan ini, binatang iblis akan dapat melepaskan bentuk binatangnya dan berubah menjadi bentuk yang lebih mirip manusia. Dan saat kultivasi mereka tumbuh lebih dalam, begitu pula intensitas transformasi mereka. Dikatakan bahwa ketika binatang iblis mencapai kelas 10, mereka sama sekali tidak dapat dibedakan dari manusia. Meskipun Hanli telah menemukan informasi ini berkali-kali dalam Sleep Giok, dia sekarang menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia harus menganggap dirinya beruntung atau tidak. Penampilannya bisa dianggap beruntung karena menjawab keraguan Hanli tentang apakah binatang iblis kelas 8 tinggal di dekat pulau kedalaman yang menakjubkan atau tidak. Ini memberinya harapan untuk menemukan 1000 daun embun di kemudian hari. Sayangnya, setelah kesengsaraannya, binatang iblis itu kemungkinan besar akan mendirikan sarangnya di air terdekat. Hanli tidak tertarik menjadi tetangga dengan binatang iblis kelas 8. Ini mungkin binatang iblis kelas 8 yang baru saja naik, tapi masih cukup sulit bagi Hanli untuk menghindari pemberitahuannya. Itu masih tidak dapat menemukan kediaman guanya sementara itu adalah binatang iblis kelas 7. Tetapi setelah mencapai kelas 8, indera spiritualnya yang diperkuat akan menimbulkan masalah. Mungkin suatu hari, kura-kura iblis akan tiba di kediaman guanya. Ketika datang untuk menegakkan wilayah mereka sendiri, binatang iblis kelas tinggi tidak terlalu dikenal lunak. Mungkinkah aku harus membuang tempat tinggal guaku setelah baru saja membangunnya? Hanli dengan bingung berpikir. Pedang terbang yang ada di tubuhnya mulai bergetar karena kegirangan. Pada saat dia dipaksa keluar dari pengasingan, dia sudah selesai menempa 72 pedang bambu Cloud Swarm dengan kristal yang dimurnikan. Jauh lebih sulit untuk memproses kristal yang dimurnikan daripada yang dia perkirakan. Perkiraan aslinya setengah tahun sebenarnya telah mencapai hampir 1 tahun penuh. Setelah itu, Hanli memutuskan untuk mengambil keuntungan dari pengasingan yang terus-menerus untuk secara khusus meredam pedang terbangnya. Kalau bukan karena gangguan binatang iblis, dia kemungkinan akan menghabiskan beberapa bulan lagi di pengasingan. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan mendadak sementara origin ki-nya masih sangat rusak setelah menyelesaikan kesengsaraannya. Jika saya bisa membunuhnya, itu akan menjadi penyebab kegembiraan, tetapi jika saya gagal, saya harus meninggalkan pulau itu. Dengan pemikiran itu, hati Hanli menjadi tegang. Tapi sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena menolak gagasan itu. Bahkan ketika sangat lemah, dia tetap tidak akan terbukti menjadi lawan dari binatang iblis kelas 8. Hanli tidak tahu seberapa kuat monster kelas 8 sebelum, tapi dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan kemampuan surgawi dari pembudidaya jiwa baru lahir. Dengan bahaya yang begitu besar, akan lebih baik berkemas dan pergi. Sayangnya, Gold Devouring Beetles miliknya sedang bertelur. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia membawanya ke dalam kantong penyimpanannya, tetapi dia tidak punya banyak pilihan. Hanli menyaksikan kilatan petir di tubuh kura-kura besar dan menghela nafas sebelum kembali ke kediaman guanya. Hanli tidak ingin menunggu binatang iblis itu menyelesaikan kesengsaraannya dan menemukannya bersembunyi. Itu akan sangat berbahaya. Tapi saat Hanli berbalik, serangkaian peluit tajam datang dari seberang cakrawala, disertai dengan kelap-kelip cahaya keemasan. Kemudian dari cakrawala yang berlawanan, desahan angin yang merdu menyebar ke seluruh langit, memberi jalan bagi seberkas cahaya merah yang terbang di atas. Ketika Hanli melihat ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Tapi sebelum dia bisa menjawab, gangguan besar di laut muncul dari dekat penyu besar itu. Beberapa puluh pilar api tebal melesat keluar dari laut,
dan air laut mulai naik dengan cepat seolah-olah sesuatu yang sangat besar muncul dari laut. Han Li sangat terkejut dengan ini dan buru-buru pergi untuk menyembunyikan dirinya sebelum menyaksikan adegan itu dengan takjub. Dengan kilatan cahaya biru, seekor binatang merah besar muncul dari ombak yang terbelah. Setelah mengungkapkan dirinya, itu melepaskan tetangga seperti kuda dengan volume yang mengerikan, membuat telinga Han Li berdengung. Khawatir, Han Li hampir jatuh dari langit. Dia buru-buru melepaskan kekuatan sihir untuk menenangkan dirinya. Saat dia dengan cepat mengedarkan Great Development Arts ke seluruh tubuhnya, Han Li menatap binatang iblis aneh itu dengan wajah pucat penuh kekaguman. Naga banjir ganas. Han Li dalam hati berteriak dengan ekspresi ketakutan yang jarang terlihat. Binatang iblis merah tua ini memiliki tubuh yang membentang hingga 400 meter dan tampak mirip dengan naga banjir bertinta yang dia lihat sebelumnya. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu jenis naga banjir yang lebih menakutkan di antara jenisnya. Dilihat dari esensi beku yang ditampilkan oleh cahaya yang berkeliaran di seluruh sisik merahnya, itu tampak seperti binatang iblis kelas 8 asli. Binatang iblis itu memancarkan tekanan yang hanya dialami Han Li dari pembudidaya jiwa yang baru lahir. Naga banjir adalah salah satu dari sedikit binatang iblis primordial yang tersisa di dunia ini sejak zaman kuno. Tidak hanya binatang iblis ini berkultivasi jauh lebih cepat daripada yang lain, tetapi kekuatan sihir mereka juga akan jauh melebihi binatang iblis lainnya dengan peringkat yang sama. Bukan tidak mungkin bagi naga banjir untuk mengalahkan lawan yang memiliki kelas superior. Jika apa yang dikatakan catatan kuno itu benar, maka naga banjir Savage kelas 8 harus sama dengan hewan iblis kelas 9 rata-rata. Pengetahuan ini menyebabkan Han Li menjadi pucat karena shock. Dia segera ingin lari, tetapi dia masih berhasil mempertahankan cukup alasan untuk tidak melakukan gerakan gegabah. Masih ada dua seberkas cahaya terbang melintasi langit menuju mereka. Sepertinya mereka datang dengan niat bermusuhan karena mereka terbang tanpa upaya sedikit pun untuk menyembunyikannya. Saat perkembangan ini terjadi, Han Li menempatkan jubah merah darah di tubuhnya senyap mungkin. Pada saat yang sama, dia juga memanggil 5 elemen band dan keranjang bunga ke tangannya. Dengan ini yang sudah siap, Han Li merasa jauh lebih nyaman. Pada titik ini, naga banjir yang liar sudah mengeluarkan desisan panjang. Ia memutar kepalanya yang panjang ke arah kura-kura besar yang menahan petir dengan seluruh kekuatannya, mengawasinya dengan ekspresi aneh. Segera, tubuh naga banjir memancarkan cahaya biru yang menakutkan, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Setelah beberapa saat, tubuh naga banjir telah mengambil bentuk yang mendekati ukuran dan bentuk manusia. Kepalanya masih seperti naga banjir yang ganas, tetapi anggota tubuhnya tampak seperti manusia, terlepas dari sisik merah yang menutupi tubuhnya. Ia juga memiliki ekor bersisik tebal yang terus-menerus berputar. Transformasi naga banjir membuat Han Li tercengang. Naga banjir berdiri diam di atas lautan yang mengamuk seolah-olah dia berdiri di darat, tidak bergoyang sedikit pun. Namun, setelah dia berubah, matanya tanpa sadar menyapu ke arah Han Li, dan tatapannya menjadi sedingin es. Han Li tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi dingin saat dia dengan erat meraih harta kunonya dengan telapak tangan yang berkeringat. Untungnya, cahaya keemasan dan kecemerlangan merah baru saja tiba pada saat itu. Naga banjir Savage segera kehilangan minat pada Han Li saat tatapan dinginnya menyapu 3 orang yang muncul sebelumnya. Cahaya keemasan diturunkan menjadi seorang Taois tua dengan penampilan seorang bijak. Dia membawa pedang di punggungnya dan kocokan ekor kuda di tangannya dan mengenakan jubah Taois emas cemerlang yang berisi 8 trigram. Dia memutar janggutnya saat dia memeriksa bentuk manusia dari naga banjir. Sementara wajahnya menunjukkan keterkejutan, matanya secara mengejutkan mengandung jejak keserakahan. Tidak jauh dari Taois tua itu berdiri 2 pria parubaya dengan penampilan yang identik. Kulit mereka tampak pucat seperti mayat dan mereka mengenakan jubah merah menyala. Satu-satunya perbedaan di antara mereka yang dapat dibedakan oleh Han Li adalah bahwa salah satu dari mereka memegang tongkat kepala hantu sepanjang 3 meter, sementara yang lain mengenakan labu merah besar di punggung mereka. Mereka pertama kali melirik kura-kura besar di bawah mereka sebelum mengalihkan pandangan mereka ke naga banjir Savage dan Taois tua. Mereka berdua diam dan tanpa ekspresi. Orang tua itu tampaknya hanya memiliki budidaya jiwa baru lahir awal, dan 2 pria parubaya tampaknya hanya pembudidaya formasi inti terlambat.
Tapi Hanli bingung melihat bahwa dua pria parubaya berjubah merah mampu menghadapi tekanan besar dari naga banjir dan Taois jiwa baru lahir tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Setelah mata lelaki tua itu berkeliling beberapa kali di sekitar keduanya, dia tiba-tiba tersenyum pada mereka dan berkata, "Hehe. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Huo Brothers. Taois yang rendah hati ini meminta maaf karena tidak mengenali Anda lebih awal." Petik 2. Wajah pria berjubah merah dengan labu di punggungnya bergerak-gerak. Dia kemudian berkata tanpa ekspresi, "Kami juga tidak berharap untuk menemukan Jin Xia senior di sini. Jika senior ingin memusnahkan dua binatang iblis di bawah kami akan senang bekerja sama." Petik 2. Ketika Taois tua mendengar ini, dia merasa murung. Naga banjir adalah eksistensi yang setara dengan binatang iblis kelas 9. Dia tidak begitu sombong untuk percaya bahwa dia bisa mengatasinya sendirian. Kalau bukan karena kepercayaan yang dia pegang pada harta sihirnya yang tajam, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk melawannya. Setelah Taois tua itu mengerutkan keningnya, dia batuk kering beberapa kali sebelum dengan belak-belakan berkata, "Kalian Taois pasti bercanda. Taois yang rendah hati ini tidak akan bisa menangani naga banjir Savage sendirian. Demikian juga, Anda berdua tidak bisa menahannya. Tetapi bersama-sama, kita mungkin memiliki peluang untuk sukses. Mungkinkah Anda, para Taois, tertarik untuk mencobanya? Sudah cukup lama sejak binatang iblis kelas 8 terlihat. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bisa untungnya berhasil. Kalau begitu, aku hanya membutuhkan jiwa naga banjir. Saya tidak membutuhkan inti iblisnya." Taois Jin Xia menatap kedua pria berjubah merah itu sambil berbicara. Kata-kata Taois tua itu sepertinya bertentangan dengan ekspektasi dua pria berjubah merah itu. Tapi setelah mereka melirik satu sama lain, dengan jelas berkomunikasi melalui beberapa metode yang tidak diketahui, pria parubaya yang memegang tongkat kepala hantu itu mengangguk sebentar dan menjawab, "Baik. Kami akan menyetujui ketentuan senior. Kami para junior tidak ingin melepaskan kesempatan ini dan akan berusaha sekuat tenaga." Petik 2. Ketika itu dikatakan, rekannya telah mengambil labu merah api ke tangannya. Ketika Taois tua mendengar ini, dia bersuka cita. Dia mengangkat lengannya dan melemparkan cincin giok biru dari lengan bajunya. Itu terbang ke bawah, meninggalkan teriakan aneh di belakangnya. Naga banjir Savage menatap dingin pada ketiganya seolah mengerti kata-kata mereka. Ekspresi sengit berkedip dari wajahnya saat dia membuka mulutnya, menembakkan seberkas cahaya merah ke arah Taois tua itu. Siluetnya kemudian berkedip dan menghilang dari pandangan. Pada saat berikutnya, naga banjir liar muncul kembali di belakang dua pria berjubah merah dalam sekejap. Dengan jari-jari yang terbungkus dalam cahaya biru, ia dengan keras menggesekkan cakarnya ke bawah untuk bertemu dengan dentang. Tongkat kepala hantu di salah satu tangan mereka secara otomatis mengambil bentuk roh jahat setinggi 3 meter, dan memblokir serangan itu, menyelamatkan hidup mereka. Ketika ini terjadi, saudara-saudara bermarga Huo sangat ketakutan. Wajah kaku mereka yang seperti mayat sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, labu merah besar itu bergetar ringan. Dengan raungan angin, butiran kristal merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari labu, menyelimuti area seluas lebih dari 300 meter mengubahnya menjadi alam api yang berkobar dan menjebak naga banjir Savage di dalamnya. Adapun sinar merah tua yang dilepaskan naga banjir, saat ini bersinggungan dengan cincin giok Taois tua seolah-olah itu hidup. Ekspresi Taois tua itu cukup serius dan dia melakukan yang terbaik untuk mencegah cahaya merah mendekati tubuhnya. Dia tahu bahwa cahaya merah tidak bisa diremehkan. Naga banjir yang liar menekan dua pembudidaya formasi inti akhir dalam upaya yang jelas untuk memungkinkan kura-kura iblis menyelesaikan kesengsaraannya. Sebaliknya, Taois tua dan pria berjubah merah takut melarikan diri dari naga banjir Savage dan bersuka cita pada setiap kekuatan sihir yang disia-siakan oleh binatang iblis. Itu akan menyelamatkan mereka dari sedikit masalah nantinya. Adapun kura-kura besar, bahkan jika kesengsaraannya selesai, origin ki-nya akan sangat rusak, dan itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Dengan demikian, ketiga pembudidaya melanjutkan pertarungan mereka dengan binatang iblis di langit saat kura-kura besar di bawah mereka mencapai momen kunci kesusahannya. Baut petir yang jatuh dari langit mulai membentuk bulatan-bulatan perak petir. Setiap serangan menyebabkan kura-kura besar itu gemetar dan disambut dengan raungan liar.
Han Li bersukacita melihat pemandangan itu. Secara alami, dia tidak punya pikiran untuk memanfaatkan situasi. Pertempuran di level ini melampaui apa yang bisa dia tangani. Tapi bagaimanapun, terlepas dari pihak mana yang menang, itu akan lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah kediaman gua Han Li. Sampai sekarang, kesempatan yang sulit dipahami untuk melarikan diri akhirnya muncul dengan sendirinya. Han Li segera memanfaatkannya, membenamkan jubah merah darah dengan kekuatan sihirnya dan merobek langit sebagai seberkas cahaya merah darah. Kemunculan tiba-tiba dan pertunjukan kecepatan Han Li telah menyebabkan para pembudidaya dan naga banjir menjadi khawatir, tetapi mereka segera mengabaikannya, ini karena mereka dapat melihat bahwa budidaya Han Li cukup dangkal meskipun melakukan perjalanan dengan kecepatan yang begitu cepat. Seorang pembudidaya formasi inti awal akan terbukti tidak signifikan bagi mereka semua. Karena Han Li takut pada binatang iblis dan para pembudidaya menemukan tempat tinggal guanya, dia memutuskan untuk terbang ke arah yang jauh dari kabut laut. Dengan kecepatan menakjubkan jubah merah darah itu, Han Li mampu melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer dalam sekejap. Setelah melihat bahwa tidak ada pengejar, dia akhirnya santai dan terbang tanpa jubahnya sambil terus maju. Setelah terbang hampir seharian, Han Li dengan santai mencari pulau untuk tinggal untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Han Li memperhitungkan bahwa pertempuran seharusnya sudah mencapai kesimpulan, dan dia dengan hati-hati terbang kembali. Seperti yang diharapkan, laut di dekat kabut benar-benar tenang tanpa binatang iblis, pembudidaya, atau petir surgawi yang terlihat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Han Li melayang di atas lautan terdekat dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum perlahan melepaskan indera spiritualnya ke laut terdekat. Tubuhnya kemudian tiba-tiba kabur dengan kilatan cahaya biru saat dia menyelam ke laut. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Han Li muncul, memegang sesuatu di masing-masing tangannya. Salah satu item yang Han Li temukan di laut di bawah tempat pertempuran sebelumnya terjadi memiliki panjang sekitar 10 meter dan berkilau dengan cahaya perak. Tampaknya itu adalah bagian dari ekor kura-kura besar itu. Item lainnya adalah setengah dari staf kepala hantu. Itu masih mengandung sejumlah besar ki spiritual. Cukup sulit untuk mengetahui siapa yang memenangkan pertarungan berdasarkan kedua item ini. Setelah kesengsaraan berakhir, bahkan mungkin saja pertempuran tersebut telah berpindah ke bagian laut yang berbeda. Bagaimanapun, pertempuran di jiwa yang baru lahir dan tahap binatang iblis kelas 8 bukanlah masalah yang dapat dengan mudah disimpulkan, terlepas dari apakah itu seorang pembudidaya yang ingin membunuh binatang iblis untuk inti mereka, atau binatang iblis yang ingin melahap seorang kultivator. Jiwa yang baru lahir. Bagaimanapun, itu akan terbukti cukup mudah bagi pihak yang lebih lemah untuk melarikan diri. Han Li melihat dua barang di tangannya dengan mata menyipit. Setelah berpikir lebih jauh, dia melemparkan kedua benda itu kembali ke laut. Meskipun tidak mungkin seseorang akan mengejar kedua item ini, Han Li tidak mau mengundang bencana ke depan pintunya. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya sejenak dan memastikan bahwa tidak ada pembudidaya tersembunyi atau binatang iblis di sekitarnya, dia terbang ke kabut laut tanpa ragu-ragu. Ketika Han Li melihat bahwa batasan di luar kediaman guanya tidak tersentuh, dia akhirnya merasakan kekhawatirannya menghilang saat dia buru-buru masuk. Sebelum pertempuran meletus, Han Li awalnya berencana untuk meninggalkan pulau itu. Tapi setelah itu, dia berubah pikiran. Bahkan jika kura-kura iblis selamat dari pertempuran dan sarangnya berada di laut terdekat, dia pasti akan menerima luka berat. Di sisi lain, setelah melalui pengalaman yang begitu menyedihkan, kemungkinan besar dia akan pergi. Selain itu, menemukan pulau tersembunyi lainnya bukanlah hal yang mudah. Dan bahkan jika dia menemukan yang lain, siapa yang tahu apakah akan ada binatang iblis tingkat tinggi lain yang bersembunyi di dekatnya. Oleh karena itu, jauh lebih aman untuk tinggal. Namun, Han Li tidak berani melepaskan kewaspadaannya, dan segera memprioritaskan meletakkan lebih banyak formasi ilusi di pulau kecil itu. Dia juga mengukir dua tempat tinggal gua palsu di bagian lain pulau, dan menempatkan batasan penyembunyian terpisah pada mereka. Dengan ini, jika ada musuh kuat yang menyerang, dia akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Dengan semua itu dilakukan, Han Li akhirnya merasa nyaman. Namun,
Han Li tidak menyadari bahwa pertempuran yang terjadi hari itu sebenarnya adalah percikan api yang akan menyebabkan pertempuran besar antara pembudidaya dan binatang iblis beberapa hari kemudian. Naga banjir yang marah dari Laut Bintang luar semua bergabung bersama untuk membentuk kelompok berburu manusia, menabur bencana di antara para pembudidaya manusia. Han Li, yang telah menghabiskan beberapa hari dengan damai di kediaman guanya, telah melemparkan pertempuran baru-baru ini ke belakang kepalanya. Dia saat ini sedang menyempurnakan beberapa set alat formasi jebakan musuh untuk perburuan binatang iblis di masa depan. Saat dia berencana untuk memburu binatang iblis kelas 6 dan 7, dia tidak bisa ceroboh. Selama waktu ini, kumbang pemakan emas akhirnya selesai bertelur. Saat Han Li dengan senang hati mengamati telur kumbang, wajahnya tiba-tiba menunjukkan keheranan. Meskipun telurnya berwarna perak mengkilap seperti yang diharapkan, telurnya juga memiliki bintik hitam yang cukup mencolok. Ini adalah, setelah melihat ini, pikiran pertama Han Li adalah bahwa kumbang pemakan emas entah bagaimana naik kelas. Tapi Han Li segera menolak ide ini. Meskipun kumbang pemakan emas cukup kuat, mereka sama sekali tidak bisa dihancurkan seperti legenda yang menggambarkan bentuk kedewasaan mereka. Tidak mungkin mereka bisa menjadi dewasa secepat itu. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Han Li mengingat semut iron fire yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka melahap. Mungkinkah kumbang pemakan emas telah mengkonsumsi begitu banyak semut iron fire sehingga mereka mengalami mutasi yang tidak terduga? Rasa ingin tahu Han Li terusik. Namun dari pengalaman sebelumnya, butuh waktu sekitar 1 tahun untuk telurnya menetas. Karena itu, dia dengan paksa menekan antisipasinya saat dia meletakkan formasi pengontrol jiwa di sekitar telur, menempatkan setetes darah ke dalamnya sehingga mereka akan mengenalinya sebagai tuan mereka. Setelah itu, Han Li melihat ulat sutra berulir emas saat dia berada di kamar serangga. Pada saat ini, selain dari 2 ulat sutra berulir emas yang telah mengambil manik-manik pelangi, sisa ulat emas berulir emas perlahan-lahan memburuk sebelum akhirnya musnah, bahkan dengan dukungan obat-obatan roh. Begitu pula, kedua orang yang selamat tidak menunjukkan tanda-tanda membaik meski sudah bertahan lama dan diberi banyak obat. Pada saat itu, Han Li telah sepenuhnya menyerah untuk melestarikannya dan secara khusus menyiapkan beberapa rumput rok pelangi untuk 2 ulat sutra berulir emas. Dia ingin melihat apakah itu memiliki efek yang sama seperti pada kumbang atau tidak dan akan menyebabkan mereka bertelur. Dengan hasil ini, Han Li yakin bahwa sementara manik-manik pelangi tidak setara dengan pil Heavenman, mereka hanya memiliki efek positif dan tidak berbahaya bagi pengguna. Setelah setengah bulan, Han Li telah selesai membangun set alat pengaturan mantra formasi dan telah memberi makan rumput rok pelangi ke ulat sutra berulir emas. Dia sekarang berencana untuk pergi ke pengasingan dan mengkonsumsi manik-manik pelangi. Dikurangi 2 manik yang dia berikan pada ulat sutra, Han Li masih punya 6 di tangan. Han Li duduk bersila di tengah ruangan dan menatap kotak berisi manik-manik dengan penampilan sangat tenang. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia tidak akan mundur dengan pengecut sekarang. Dia dengan cepat mengambil manik dan meletakkannya di mulutnya. Segera, Han Li memasang ekspresi keheranan. Manik yang awalnya padat berubah menjadi sangat lembut saat memasuki mulutnya. Rasanya agak pahit tapi mudah ditelan. Setelah masuk ke perutnya, dia mulai merasakan kehangatan aneh dari dantiannya. Han Li mengerutkan kening dan membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam dirinya. Manik pelangi benar-benar utuh di dalam perutnya dan memancarkan cahaya samar. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak setelah melihat ini dan segera mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra. Benang tipis api biru menyembur keluar dari inti emasnya dan menyelimuti manik itu sebelum perlahan-lahan memurnikannya. Dalam sekejap, kehangatan menjadi panas menyengat. Han Li kemudian menutup matanya dan mulai bermeditasi. 2 bulan kemudian, Han Li telah menyempurnakan manik-manik itu dengan api intinya, tetapi dia tidak merasakan perubahan langsung. Setelah ragu-ragu, dia mulai memperbaiki yang kedua. Hampir setahun berlalu dalam sekejap mata. Han Li muncul dari pengasingan dengan ke-6 manik-manik pelangi telah dikonsumsi dengan bersih. Dia sekarang bisa merasakan sedikit perubahan dan sekarang menyerap ki spiritual dan menghasilkan kekuatan spiritual pada tingkat yang sedikit lebih cepat. Meskipun efeknya tidak terlalu jelas, Han Li sangat gembira. Bagaimanapun, efek dari manik-manik pelangi belum sepenuhnya ditampilkan.
Namun, suasana hati Han Li yang ceria segera teredam oleh kenyataan yang dingin. Setelah ulat sutra berulir emas memakan rumput rok pelangi, mereka telah bertelur seperti yang diharapkan, bahkan lebih dari 100. Namun, semua telurnya mati. Ulat ulir emas keduanya mati setelah bertelur juga. Han Li berdiri di luar ruang serangga, menatap telur mati dalam diam. Meskipun dia telah menderita kerugian yang cukup besar, dia berhasil memverifikasi efek obat dari rumput rok pelangi setidaknya. Meskipun dia menduga bahwa rumput rok pelangi yang matang akan memiliki efek yang sama untuk menginduksi reproduksi pada binatang iblis kelas yang lebih tinggi, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya sampai sekarang. Dari tindakan ulat ulir emas, itu terbukti hampir pasti benar. Semakin langka dan tingkat yang lebih tinggi dari binatang iblis, semakin sulit untuk mereproduksi. Tidak mengherankan bahwa binatang iblis kelas tinggi dengan cepat berkumpul di rumput rok pelangi ketika sedang mekar. Seperti kata pepatah, bencana dan rejeki seringkali datang beriringan. Sementara Han Li sedang merenung di atas ulat sutra berulir emas, telur kumbang pemakan emas menetas beberapa hari kemudian. Kumbang pemakan emas yang baru menetas memberi Han Li kejutan yang cukup menyenangkan. Mereka tampak tidak berbeda dari sebelumnya, selain dari warna cangkangnya. Selain bintik-bintik emas di cangkang peraknya, ada juga bekas hitam. Tetapi yang lebih penting, ki spiritual yang mereka pancarkan memberi Han Li kesan yang agak berbeda. Han Li sekarang benar-benar yakin bahwa kumbang pemakan emas telah berubah karena generasi sebelumnya dari kumbang pemakan emas telah mengkonsumsi semut iron vire yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Han Li harus melakukan beberapa pengujian untuk mengetahui perbedaan apa yang telah mereka kembangkan. Akibatnya, Han Li menempatkan semua kumbang ke dalam kantong penyimpanan dan masuk kembali ke kamar tersembunyi. Sekitar setengah hari kemudian, dia meninggalkan ruangan dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Kumbang pemakan emas baru ini jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Dia sekarang merasa lebih yakin dalam perburuan di masa depan untuk binatang roh. Meskipun Han Li masih ingin meneliti pecahan boneka dari Balai Surgawi, dia menganggap itu tidak akan menjadi masalah yang hanya membutuhkan waktu beberapa tahun. Karena itu, dia hanya bisa menundanya untuk nanti. Han Li telah menyelesaikan persiapannya untuk ekspedisi laut untuk inti binatang iblis kelas tinggi. Dia sudah memiliki rumput rok pelangi dan set alat penyiapan formasi. Karena mungkin ada kesempatan bahwa mereka terbukti berguna, Han Li membawa serta Blojade Spider dan Weeping Soul Beast. Sementara Han Li merasa sangat tidak nyaman untuk meninggalkan obat-obatan spiritual, khususnya Ninekel Spirit Ginseng, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia bawa. Bagaimanapun, dia tidak tahu persis berapa lama dia akan berada di laut. Ninekel Spirit Ginseng masih merupakan tanaman dan tidak bisa dipisahkan terlalu lama dari tanah. Dengan pemikiran tersebut, Han Li terus terang meninggalkan sebagian dari kumbang pemakan emas yang baru menetas di kediaman gua. Dia memberi mereka perintah untuk membunuh setiap pembudidaya atau binatang iblis yang masuk tanpa izin. Dengan cara ini, setiap penyusup akan dibunuh, selama mereka bukan pembudidaya jiwa baru lahir atau binatang iblis kelas 8. Dengan formasi di pintu masuk kediaman guanya selesai, Han Li telah menyelesaikan persiapannya untuk absen lama. Adapun pohon pemeliharaan jiwa, itu telah terus-menerus diberi cairan hijau selama rentang 2 tahun dan sekarang sudah tumbuh sepenuhnya. Pohon itu seperti bambu petir emas dulu, itu berhenti tumbuh setelah mencapai usia 10.000 tahun. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh cairan hijau setelah mencapai titik pematangan itu. Secara alami, Han Li tidak akan meninggalkan pohon itu begitu saja dan membiarkannya berdebu. Dia mengukir batang sepanjang kaki menjadi selusin manik-manik seukuran ibu jari dan merangkainya di atas benang emas sebelum memakainya di lehernya. Jenis kayu surgawi ini tidak perlu disempurnakan dengan cermat, seseorang hanya perlu memakainya di dekat tubuh mereka untuk menerima efek perawatan dan pemulihan jiwa yang menakjubkan. Setelah menangani semua yang ada di kediaman guanya, Han Li meninggalkan kediaman guanya dan diam-diam terbang keluar dari kabut yang mengelilingi pulau kecil itu. Dengan rumput rok pelangi di tangan, Han Li tidak punya rencana untuk pergi ke kedalaman. Tidak hanya binatang iblis kelas 8 dan lebih tinggi berkeliaran di sana, tetapi para pembudidaya juga berkumpul. Tempat seperti itu akan benar-benar tidak cocok baginya untuk menempatkan formasi mantra dan memikat binatang iblis. Selama dia memiliki rumput rok pelangi,
setiap bagian laut di dekatnya sama saja baginya. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk menemukan pulau karang yang terpencil. Dengan pemikiran itu, Han Li mendapatkan sikapnya sebelum melesat ke barat, menghilang dalam sekejap mata. Sebulan kemudian, Han Li berhenti di atas terumbu karang berwarna merah api. Dalam perjalanannya ke sini, dia sudah melihat banyak pulau karang, tetapi karena takut terlalu dekat dengan kediaman guanya dan menimbulkan masalah, dia mengabaikannya dan terus terbang. Meskipun terumbu ini sangat kecil sehingga tidak bisa disebut pulau, itu lebih dari cukup untuk keperluan penanaman rumput rok pelangi. Han Li memutuskan bahwa ini akan menjadi lokasi perburuan pertamanya. Saat ini, dia telah menempatkan 4 formasi mantra di dekat terumbu karang, menyelimuti sekitarnya dengan erat. Yang tersisa hanyalah menempatkan rumput rok pelangi dengan hati-hati di tengah formasi sihir. Karena dia ingin menarik binatang iblis kelas 6, dia harus mematangkan rumput rok pelangi hingga berumur 400 tahun. Diperlukan waktu sebulan untuk mendapatkan cukup cairan hijau untuk mematangkan rumput rok pelangi hingga usia tersebut. Namun, dia tidak akan bisa menghabiskan waktu itu dengan santai. 3 mekar pertama rumput rok pelangi menarik beberapa binatang iblis kelas rendah darinya untuk berlatih. Meskipun pil yang terbuat dari inti binatang iblis kelas 5 akan berdampak kecil pada budidaya Han Li, ia bisa menukarnya dengan beberapa batu roh. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Seperti yang diharapkan, setelah keempat kalinya rumput rok pelangi mekar, 4 binatang iblis kelas 5 ditarik masuk. Mereka dengan cepat dan mudah dieksekusi dengan beberapa pedang bambu Cloud Swarm. Menatap rumput rok pelangi dengan 3 daun yang tidak menggulung, Han Li menghela nafas panjang sebelum dengan hati-hati menuangkan cairan hijau ke atas tanaman. Dia kemudian meletakkan botol itu dan duduk di sisinya sebelum bermeditasi. Ketika hari ketiga telah berlalu, rumput rok pelangi membuka daun keempatnya, melepaskan aromanya yang memikat iblis. Han Li telah menghabiskan 2 hari terakhir mengasah kekuatannya dalam meditasi diam. Meskipun membunuh binatang iblis kelas 5 dan 6 seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya, pada akhirnya dia masih menjadi orang yang sendirian jauh di laut. Lebih baik aman daripada menyesal. Efek rumput rok pelangi tidak selalu konsisten. Di masa lalu, dia telah menarik naga hitam kelas 7, hampir menyebabkan kematiannya. Dia terpaksa mengorbankan formasi mantra yang agak berharga untuk melarikan diri. Han Li benar-benar tidak ingin kehilangan nyawanya karena kecerobohan sesaat. Setelah sebagian besar hari berlalu, ekspresi Han Li tiba-tiba bergerak-gerak. Dia membuka matanya dan dengan dingin menatap ke kejauhan. Sesaat kemudian, badai awan hitam pekat muncul di cakrawala, disertai dengan pusaran air selebar 30 meter yang tiba-tiba muncul di bawahnya. Suara gemuruh samar bisa terdengar dari dalamnya. Dengan ekspresi tenang, Han Li melesat ke udara sebagai seberkas cahaya biru dan menatap pemandangan di hadapannya. Dengan gemuruh teredam yang datang dari pusaran air, binatang iblis yang dibalut ki hitam melompat keluar dari dalam. Binatang iblis itu tidak besar, dan panjangnya hanya sekitar 10 meter. Saat menatap ke arah rumput rok pelangi, itu melepaskan jeritan keras. Han Li menghela nafas lega melihat pemandangan itu. Dia tidak dapat melihat bentuk sebenarnya dari binatang iblis karena ki hitam menghalangi pandangannya. Tapi dari intensitas ki hitam, itu tampak seperti binatang iblis kelas 6. Ini adalah hasil paling optimal karena seharusnya tidak terbukti berbahaya sedikit pun. Akibatnya, Han Li tetap tidak bergerak di udara saat dia menatap binatang iblis itu. Setelah hanya beberapa saat, binatang iblis itu menjadi hiruk-pikuk oleh aroma rumput rok pelangi. Dengan geraman keras, ia dengan ganas menerkam ke arah terumbu karang, mengaduk gelombang setinggi 30 meter yang mengikutinya. Setelah mengalami gelombang kura-kura besar saat mengalami kesengsaraan, tingkat tampilan ini tidak cukup untuk mengesankan Han Li. Setelah melihat binatang iblis itu mendekat ke terumbu karang, seringai muncul di wajah Han Li. Dengan lambaian lengannya, pelat formasi hijau tua muncul di telapak tangannya. Setelah memancarkan kilatan cahaya biru dari tangannya, Han Li memukul pelat formasi tanpa ragu-ragu, menyebabkannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, lebih dari 10 berkas cahaya kuning ditembakkan dari laut, membentuk penghalang api kuning yang mengelilingi binatang iblis itu. Binatang iblis itu jelas terkejut.
Itu segera mengacungkan dua cakar dari dalam awan hitam Qi dan dengan keras menyerang penghalang cahaya kuning. Dengan ledakan besar, penghalang cahaya kuning itu goyah di ambang kehancuran. Sepertinya itu tidak akan mampu menahan lebih banyak lagi. Namun, itu sudah memberi Han Li lebih dari cukup waktu. 5 elemen band yang telah dia persiapkan di tangannya melepaskan cincin yang jelas sebelum menghilang secara kabur. Serangkaian tangisan datang dari dalam awan hitam, cahaya pelangi tiba-tiba muncul dan kemudian menghilang ke dalam Qi hitam. Sedetik kemudian, raungan ketakutan terdengar saat Qi hitam tersebar, mengungkapkan binatang iblis di dalamnya. Binatang iblis itu ternyata adalah udang abu-abu sepanjang 12 meter dengan 3 mata hijau di setiap sisi kepalanya. Itu tampak dilanda kepanikan. Itu saat ini dibatasi oleh 5 pita tembaga dan dibuat sama sekali tidak mampu melarikan diri. Pada saat itu, 2 seberkas cahaya biru cerah terbang ke bawah dan berputar mengelilingi udang besar dalam koordinasi, memotongnya menjadi beberapa bagian. Darah hijau berceceran ke laut di bawah. 5 elemen band bergetar beberapa kali sebelum menghilang dalam cahaya-cahaya dan muncul kembali dalam genggaman Han Li beberapa saat kemudian. Han Li memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya dan mengguncang pelat formasi di tangannya. Cahaya kuning segera memudar saat penghalang kuning di bawahnya mengikutinya. Kemudian dengan lambaian tangannya, 5 elemen band telah diganti dengan mangkuk sedekah hitam pekat dalam sekejap cahaya. Dengan kedua tangan tergenggam di mangkuk, Han Li melayang di samping mayat bidak. Kilatan dingin berkedip dari mata Han Li saat dia menatap kepala udang besar itu. Tanpa pertimbangan lebih lanjut, Han Li mengulurkan jarinya dan mulai menggumamkan mantra. Ujung jarinya mulai bersinar dan berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Han Li mendengus dingin. Beberapa benang putih tipis keluar dari jari Han Li sebelum menembus tengkorak udang besar itu. Kemudian dengan goyangan jarinya, benang putih itu mengeluarkan bola lampu hijau seukuran kepalan tangan dari dalam kepala udang dan membawanya ke Sol Congregation Bowl. Lampu hijau tahu bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik, dan mulai berjuang sekuat tenaga melawan benang putih. Namun, itu tidak dapat melepaskan diri karena perlahan-lahan mendekat ke mangkuk. Ketika itu sekitar 1 kaki dari Sol Congregation Bowl, bola cahaya hijau dibungkus dengan cahaya hitam dan ditarik ke dalam mangkuk. Han Li tersenyum melihat kejadian itu. Dia kemudian mendekati bangkai udang dan mengobrak-abrik sisa-sisa yang berserakan sebelum dia menemukan bola biru muda. Tidak hanya inti binatang iblis kelas 6 lebih besar dari yang ada di kelas 5, tetapi mereka juga lebih tembus cahaya dan bersinar dengan cahaya redup. Itu dibuat untuk pemandangan yang indah. Setelah melihatnya sebentar lagi, Han Li menempatkan inti itu ke dalam kantong penyimpanannya dan melihat lagi bangkai udang besar itu seolah-olah ada sesuatu yang baru saja muncul di benaknya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memotongnya dengan 2 seberkas cahaya lagi. Dia memotong cakarnya dan menempatkannya ke dalam kantong penyimpanannya tanpa berpikir lebih jauh. Setelah itu, dia menembakkan bola api kecil ke mayat itu, mengubah semua bagian yang tersisa menjadi abu. Han Li dengan tenang terbang kembali ke rumput rok pelangi dan kembali duduk bersila. Dia yakin bahwa laut terdekat tidak hanya memiliki satu binatang iblis kelas 6. Sekarang, dia hanya harus menunggu dengan tenang sampai yang berikutnya tiba. Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Secara alami, Han Li sudah membangun ruang pemurnian alat di kediaman gua barunya. Setelah meletakkan batasan penyembunyian lain, dia membawa kristal halus dan susu roh tahun segudang ke dalam formasi sebelum menutup pintu dengan rapat. Operasi lain di kediaman gua dengan lancar diurus oleh boneka kera besar yang dia tinggalkan di luar sementara dia tetap dalam pengasingan. Setahun berlalu dengan diam-diam dengan cara ini sebelum suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanpa peringatan sedikit pun, gemuruh besar tiba-tiba bergema di seluruh tempat tinggal gua, disertai gempa bumi yang terus-menerus. Selain itu, gulungan samar guntur yang dahsyat bisa terdengar dari luar. Gulungan guntur semakin keras seolah-olah seluruh pulau sedang diliputi badai yang dahsyat. Dengan suara keras